Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Eka Puspita Surlam dengan NIM 210330060. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah kalkulus lanjutan, yaitu ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange dan ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange. Nah, untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi P dengan kendala GP sama dengan 0, ditentukan dengan memenuhi persamaan fungsi Lagrange, yaitu gradien FP sama dengan lambda dikali dengan gradien GP, di mana GP-nya atau fungsi kendalanya itu harus sama dengan 0. Nah, dengan P sama dengan titik kritis dan lambdanya sebagai pengali Lagrange. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan nilai ekstrim bila dia satu pengali Lagrange. Nah, yang pertama yaitu membentuk fungsi baru F besar P dikali P, lambda sama dengan fungsi P ditambah lambda dikali dengan GP, di mana FP merupakan fungsi objektifnya dan GP merupakan sebuah kendalanya. Dan yang kedua yaitu menentukan turunan parsial dari setiap variabelnya. Dan yang ketiga, memenuhi syarat ekstremen di mana fungsi P sama dengan 0 dan fungsi lambda harus sama dengan juga 0. Dan yang keempat yaitu menemukan nilai P dan lambda dengan eliminasi substitusi. Dan yang terakhir, menentukan nilai maksimum ataupun minimum dengan substitusi ke titik fungsinya, yaitu FP. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu carilah nilai maksimum fx, y sama dengan xy terhadap kendala gx, y sama dengan 4x tambah 9y kurang 36 sama dengan 0. Nah, pertama-tama tadi seperti langkah pertama bahwa ini dibikinkan fungsi baru, di mana fungsi objektif ditambah dengan lambda dikali dengan fungsi kendala, sehingga didapat F besar X, Y, lambda sama dengan XY, fungsi objektifnya, ditambah lambda dikali dengan 4X tambah 9Y kurang 36, itu adalah fungsi kendalanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan turunan tiap variabelnya. Nah, turunan dari X yaitu Y ditambah dengan 4 lambda. Dan turunan dari Y yaitu X ditambah dengan 9 lambda. Dan turunan dari lambda yaitu 4X tambah 9Y kurang 36. Dan kemudian langkah yang ketiga yaitu setiap turunannya ini harus sama dengan 0, sehingga FE turunan X sama dengan Y tambah 4 lambda sama dengan 0. Turunan Y, X tambah 9 lambda sama dengan 0. Dan turunan lambda sama dengan 4X ditambah 9Y dikurang 36 sama dengan 0. Itu semua kita misalkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, kemudian yang keempat, kita harus mencari nilai X, Y, dan lambda dengan menggunakan eliminasi substitusi. Nah, pertama-tama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya, sehingga kita dapat 9Y ditambah 36 lambda sama dengan 0, dikurang 4X ditambah 36 lambda sama dengan 0, sehingga didapat 9Y kurang 4X sama dengan 0, sehingga 9Y sama dengan 4X dan Y sama dengan 4/9X. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3 dengan mengganti Y-nya sama dengan 4/9X, sehingga didapat 4X tambah 9 dikali 4/9X dikurang dengan 36.
Nah, karena 9 dikali 4/9x sama dengan 4x, maka 4x tambah 4x sama dengan 8x. 36-nya pindah ruas, sehingga didapat 8x sama dengan 36. X sama dengan 36/8 atau bisa kita bagi 2 masing-masing, sehingga didapat 18/4. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai X-nya ke persamaan 2 dan persamaan 3. Pertama ke persamaan 2 dengan mengganti X-nya, yaitu X tambah 9 lambda sama dengan 0, sehingga 18/4 tambah 9 lambda sama dengan 0, 18/4-nya pindah ruas, sehingga didapat 9 lambda sama dengan min 18/4. Lambda sama dengan minus 18/36 atau sama dengan minus 1/2. Nah, selanjutnya ke persamaan 3, sama juga kita ganti X-nya dengan 18/4, sehingga 4 kali 18/4 ditambah 9Y dikurang 36 sama dengan 0. Karena 4 dikali 18/4 itu sama dengan 18, sehingga kita pindah ruaskan, sehingga didapat 9Y sama dengan 36 dikurang dengan 18, sehingga Y-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang kelima, yaitu mensubstitusi nilai-nilai X dan Y-nya ke fungsi yang awalnya tadi, sehingga fx, y sama dengan xy sama dengan X-nya tadi 18/4 dikali dengan 2 sama dengan 9. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum dari fungsi X, Y sama dengan XY sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, yaitu carilah nilai maksimum dari fungsi X, Y sama dengan XY terhadap kendala Gx, Y sama dengan X tambah Y kurang 16 sama dengan 0. Nah, sama langkah-langkahnya seperti contoh soal yang pertama tadi, yaitu kita ke langkah yang pertama dengan membuat fungsi baru. Sehingga f besar x, y, lambda sama dengan xy, fungsi objektifnya, ditambah lambda dikali x tambah y kurang 16, itu fungsi kendalanya. Dan yang kedua, turunan dari x-nya yaitu y tambah lambda, dan kemudian turunan dari y-nya itu sama dengan x tambah lambda, dan turunan lambdanya yaitu sama dengan x tambah y kurang 16. Dan selanjutnya kita ke langkah yang ketiga dengan menolkan semua turunannya, sehingga didapat persamaan 1 y tambah lambda sama dengan 0, persamaan 2 x tambah lambda sama dengan 0, dan persamaan 3 x tambah y kurang 16 sama dengan 0. Nah, kita ke langkah yang keempat untuk mencari nilai x, y, dan lambdanya. Nah, pertama-tama kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga lambdanya habis, kita dapat y kurang x sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan y sama dengan x. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 4 ini ke persamaan 1. Sehingga y-nya kita ganti dengan x, didapat x tambah x kurang 16 sama dengan 0. Dan 2x sama dengan 16, sehingga x sama dengan 16 dibagi dengan 2, sehingga x-nya 8 dan y-nya juga 8, kemudian lambdanya adalah minus 8. Nah, selanjutnya kita substitusi titik-titik yang tadi ke fungsinya, sehingga fungsi x, y sama dengan xy sama dengan 8 dikali 8, sehingga didapat 64, sehingga nilai maksimum dari fungsi ini adalah 64. Kemudian kita ke contoh soal yang ketiga, yaitu carilah jarak terpendek antara titik O 0,0 dan bidang x tambah 3y kurang 2z sama dengan 4. Nah, berarti ini kita pertama-tama cari jaraknya. Sehingga karena ini dicari jarak terpendek, sehingga ini menggunakan definisi jarak D sama dengan akar x kurang 0 pangkat 2 ditambah y kurang 0 pangkat 2 ditambah z kurang 0 pangkat 2. Sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Sehingga d kuadratnya sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat.
Nah, sehingga fungsi objektifnya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Kenapa bukan akar? Karena supaya ini lebih sederhana dan supaya lebih gampang diselesaikan. Dan fungsi kendalanya yaitu x tambah 3y kurang 2z kurang 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya seperti cara yang tadi, langkah pertamanya dibikinkan fungsi baru, sehingga f besar x, y, z, lambda itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah lambda dikali dengan x tambah 3y dikurang 2z dikurang dengan 4. Nah, selanjutnya turunan dari x-nya yaitu 2x tambah lambda, turunan dari y-nya yaitu 2y tambah 3 lambda, turunan dari z-nya yaitu 2z kurang 2 lambda, dan turunan lambdanya yaitu x tambah 3y kurang 2z kurang dengan 4. Nah, selanjutnya kita nolkan semua fungsinya sehingga didapat persamaan 1, 2x tambah lambda sama dengan 0. Persamaan 2, 2y tambah 3 lambda sama dengan 0. Dan persamaan 3, 2z kurang 2 lambda sama dengan 0. Dan persamaan 4, x tambah 3y kurang 2z kurang 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang keempat untuk mencari nilai x, y, z, dan lambdanya. Nah, dari persamaan 1 ini didapat bahwa x-nya sama dengan min 1/2 lambda. Ini tinggal pindah ruas ya. Dan persamaan 2-nya didapat 2y sama dengan min 3 lambda. Sehingga y-nya sama dengan min 3/2 lambda. Dan kepersamaan 3-nya didapat bahwa z sama dengan lambda. Dan selanjutnya, kita substitusikan nilai x, y, z-nya ke persamaan 4 dengan mengganti nilai x, y, z-nya, sehingga didapat min 1/2 lambda ditambah 3 kali min 3/2 lambda dikurang dengan 2 lambda dikurang dengan 4 sama dengan 0. Sehingga didapat min 1/2 lambda ditambah min 9/2 lambda dikurang 2 lambda sama dengan 4. Sehingga min 7 lambda sama dengan 4. Sehingga hasil akhirnya lambda sama dengan min 4/7. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai lambdanya ke persamaan 1, 2, dan 3. Nah, dari persamaan 1 didapat min 1/2 dikali dengan min 4/7 sama dengan 2/7. Nah, persamaan 2-nya didapat y sama dengan min 3/2 dikali min 4/7 sama dengan 6/7. Dan dari persamaan 3-nya didapat bahwa z-nya itu sama dengan min 4/7. Nah, sehingga ketika kita ke langkah yang kelima dengan memasukkan nilai titik-titik tadi ke fungsi objektifnya, didapatlah bahwa d kuadrat itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Sehingga d sama dengan akar 2/7 kuadrat ditambah 6/7 kuadrat ditambah min 4/7 kuadrat. Didapatlah d sama dengan akar 56/49, atau yang lebih sederhana d sama dengan 2 akar 14/7. Sehingga jarak terpendek antara titik O ini dan bidang X tambah 3Y kurang 2Z sama dengan 4 ini adalah 2 akar 4/7. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Nah, untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi P dengan kendala GP sama dengan 0 dan HP sama dengan 0 ditentukan dengan memenuhi persamaan fungsi Lagrange. Gradien FP sama dengan lambda dikali gradien GP ditambah dengan mu gradien HP. Di mana GP dan HP-nya ini sama dengan 0. Dengan P sebagai titik kritis dan lambda dan juga mu itu sama dengan pengali Lagrange yang bersesuaian. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menentukan nilai ekstrim lebih dari satu pengali Lagrange yaitu yang pertama, seperti yang tadi, dengan membentuk fungsi baru f besar P, lambda, mu sama dengan
fungsi P tambah lambda kali GP ditambah mu kali HP. Dan yang kedua menentukan turunan tiap variabelnya. Dan yang ketiga yaitu memenuhi syarat ekstrem. Maka turunannya semua kita sama dengankan 0. Dan yang keempat yaitu menemukan nilai P, lambda, dan mu dengan eliminasi substitusi. Dan yang kelima yaitu membandingkan nilai fungsi titik kritis untuk memperoleh nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan semua harga ekstrim dari fungsi x, y, z sama dengan xz tambah yz bila titik x, y, z terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 2 dan yz sama dengan 2. Nah, pada langkah pertama yaitu membikinkannya fungsi baru. Sehingga f besar x, y, z, lambda, mu sama dengan xz tambah yz, yaitu sebagai fungsi objektifnya, ditambah dengan lambda dikali dengan x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2, itu sama dengan fungsi kendala yang pertama, dan ditambah mu dikali yz sama yz kurang 2, itu sebagai kendala yang kedua. Dan selanjutnya kita ke langkah kedua dan ketiga, yaitu turunan dari x-nya sama dengan z ditambah 2x lambda sama dengan 0. Sehingga lambdanya sama dengan min z per 2x. Dan turunan dari y-nya yaitu z tambah z mu sama dengan 0. Sehingga mu-nya sama dengan minus 1. Dan turunan dari z-nya yaitu x tambah y tambah 2z lambda ditambah dengan y mu sama dengan 0. Dan turunan dari lambdanya yaitu x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Dan turunan dari mu-nya sendiri itu sama dengan yz kurang 2 sama dengan 0, sehingga y sama dengan 2 per z. Nah, kemudian kita ke langkah yang keempat untuk mencari nilai x, y, z, lambda, dan mu. Sehingga pertama-tama kita substitusikan nilai lambda dan mu yang tadi ke persamaan 3. Sehingga x tambah y tambah 2z kurang z per 2x tambah y kali min 1 sama dengan 0. Sehingga didapat x tambah y tambah min z kuadrat per x kurang y sama dengan 0. Kedua ruasnya kita kalikan x supaya x-nya ini hilang, x yang sebagai pembaginya. Sehingga didapat x kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 0, sehingga x kuadrat sama dengan z kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x kuadrat ke persamaan 4, di mana persamaan 4-nya yaitu x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Kita ganti x kuadratnya menjadi z kuadrat, sehingga z kuadrat tambah z kuadrat kurang 2 sama dengan 0 menjadi 2z kuadrat sama dengan 2, sehingga z kuadratnya sama dengan 1, dan z-nya sama dengan plus minus 1. Begitupun dengan x, sama juga yaitu plus minus 1. Nah, selanjutnya perhatikan pada kolom pertama dan kolom ketiga, di mana x sama dengan plus minus 1 dan z sama dengan plus minus 1. Nah, di sini berarti ada beberapa kemungkinan. Bisa x dan z-nya dua-duanya positif, bisa salah satunya positif, atau bisa dua-duanya juga negatif. Dan pada kolom kedua yaitu y sama dengan 2 per z. Nah, kita kasih masuk nilai z-nya. Pada baris yang kedua, z-nya itu sama dengan 1, sehingga 2 bagi 1, 2. Pada baris yang kedua, pada baris yang ketiga, z-nya sama dengan minus 1, sehingga 2 bagi minus 1 adalah minus 2. Pada baris yang keempat, z-nya sama dengan 1, sehingga 2 bagi 1, 2. Pada baris yang kelima, z-nya sama dengan minus 1, sehingga 2 bagi minus 1 didapatlah minus 2. Nah, pada kolom keempat ini, yaitu lambda sama dengan minus z per 2x. Sehingga didapat dikasih masuk nilainya seperti tadi, didapat min 1/2, 1/2, 1/2, dan min 1/2.
Dan new-nya tadi adalah sama dengan minus 1, sehingga semuanya sama dengan minus 1. Kemudian, pada baris kedua ini, kita substitusikan titik-titiknya ke persamaan objektifnya, yaitu xz tambah yz. Sehingga didapat sama dengan 1 tambah 2, sama dengan 3. Kemudian baris yang ketiga, xz tambah yz sama dengan min 1 tambah 2, sama dengan 1. Dan baris yang keempat, xz tambah yz sama dengan minus 1 tambah 2 sama dengan 1. Dan baris yang kelima, xz tambah yz sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Sehingga didapat semua harga ekstrimnya, yaitu di mana nilai maksimum untuk fungsi ini itu sama dengan 3 dan nilai minimum untuk fungsi ini sama dengan 1. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan semua harga ekstrim fungsi x, y, z sama dengan x tambah 2y tambah 3z bila titik x, y, z terletak pada kurva perpotongan tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 dan y tambah z sama dengan 1. Sama seperti langkah-langkahnya yang tadi, yang pertama dibikinkan fungsi baru sehingga f besar x, y, z, lambda, new sama dengan x tambah 2y tambah 3z, fungsi objektifnya, ditambah lambda dikali x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2, fungsi kendala yang pertamanya, ditambah dengan new dikali y tambah z kurang 1, yaitu fungsi kendala yang keduanya. Nah, langsung saja kita ke langkah yang kedua dan ketiganya. Turunan dari x-nya yaitu 1 tambah 2x lambda sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan min 1 lambda. Dan x-nya sama dengan min 1/2 lambda. Dan turunan dari y-nya yaitu 2 tambah 2y lambda ditambah dengan new sama dengan 0. Kemudian turunan dari z-nya sama dengan 3 ditambah new sama dengan 0. Sehingga new-nya sama dengan minus 3. Dan turunan dari lambdanya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya, turunan dari new-nya sama dengan y tambah z kurang 1 sama dengan 0, sehingga z-nya sama dengan 1 dikurang y. Pindah ruas. Nah, kita ke langkah yang keempat untuk mencari nilai x, y, z, lambda, dan new. Nah, pertama-tama kita substitusikan nilai new-nya tadi yang sama dengan minus 3 ke persamaan 2. Sehingga 2 tambah 2 kali y kali lambda kurang 3 sama dengan 0. Sehingga 2y lambdanya sama dengan 3 dikurang 2. Sehingga lambda didapat sama dengan 1/2y. Dan y-nya sama dengan 1/2 lambda. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x dan y-nya ke persamaan 4-nya. Persamaan 4 kita di apa? X kuadrat tambah y kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Sehingga ketika disubstitusikan didapat hasil min 1/2 lambda kuadrat ditambah 1/2 lambda kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian 1/4 lambda kuadrat ditambah 1/4 lambda kuadrat sama dengan 2. Sehingga 1/2 lambda kuadrat sama dengan 2. Lambda kuadrat sama dengan 1/4, sehingga lambda sama dengan plus minus 1/2. Nah, sama seperti yang tadi dibikinkan tabel, perhatikan pada kolom yang kedua. Di situ dikatakan bahwa, mohon maaf, maksud saya kolom yang keempat. Di situ dikatakan bahwa lambda sama dengan plus minus 1/2, sehingga ada dua kemungkinan. Sehingga bisa 1/2-nya positif, bisa 1/2-nya min 1/2, bisa 1/2-nya negatif. Nah, sehingga ketika kita masukkan ke nilai x pada kolom yang pertama ini, didapatlah bahwa x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Begitupun pada kolom kedua ini untuk nilai y-nya didapatlah y sama dengan 1 dan y sama dengan minus 1. Begitupun untuk z didapat z sama dengan 0 dan z sama dengan 2. Dan untuk new sendiri, karena dia ditulis new sama dengan minus 3, berarti kedua-duanya ini minus 3. Nah, kemudian kita substitusikan titik-titiknya ini ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah x tambah 2y tambah 3z. Nah, pada baris yang kedua,
didapatlah minus 1 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 0 didapat 1. Dan baris ketiganya didapat 1 tambah 2 kali minus 1 tambah 3 kali 2 didapatlah 5. Nah, sehingga kesimpulannya semua harga ekstrim untuk fungsi ini yaitu untuk nilai maksimumnya yaitu 5 dan nilai minimumnya yaitu 1. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga yaitu tentukan semua harga ekstrim fungsi x, y, z sama dengan x tambah yz bila titik x, y, z terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 2 dan yz sama dengan 2. Nah, kita ke langkah yang pertama sehingga fungsi f besar x, y, z, lambda, nu sama dengan x tambah yz, fungsi objektifnya ditambah lambda, dikali x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2, ini fungsi kendala yang pertama, ditambah nu dikali yz kurang 2, ini fungsi kendala yang kedua. Nah, sehingga turunan dari x-nya yaitu 1 tambah 2x y sama dengan 0, didapatlah lambda sama dengan min 1/2x. Kemudian turunan dari y-nya, z tambah z nu sama dengan 0, sehingga dapat nu-nya sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya, untuk turunan dari z-nya, y tambah 2z lambda tambah y nu sama dengan 0. Dan turunan dari lambdanya yaitu x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Turunan dari nu-nya yaitu yz kurang 2 sama dengan 0, sehingga y-nya sama dengan 2/z. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai x, y, z, dan lambda dan nu-nya, kita pertama-tama substitusikan nilai lambda dan nu yang kita dapat tadi ke persamaan 3. Kita kasih masuk nilai lambdanya yaitu min 1/2x, dan nu-nya sama dengan min 1. Sehingga didapat x tambah y tambah 2z dikali min 1/2x ditambah y kali min 1 sama dengan 0. Didapatlah x tambah y tambah min z per x kurang y sama dengan 0. Kedua ruasnya kita kali dengan x sehingga didapat x kuadrat sama dengan z, sehingga x-nya sama dengan akar z. Kemudian selanjutnya yaitu substitusikan nilai x kuadrat ke persamaan 4. Persamaan 4-nya yaitu x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Nah, substitusikanlah nilai x kuadratnya sama dengan z, sehingga z tambah z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Kemudian, z tambah z kuadrat sama dengan 2. Z-nya bisa kita keluarkan sehingga didapat z kali 1 tambah z sama dengan 2. Didapatlah z sama dengan 2 atau z sama dengan 1. Nah, perhatikan pada kolom yang ketiga, diketahui bahwa z-nya bernilai 2, sehingga mempunyai nilai 2, sehingga z-nya sama dengan 2 atau z-nya sama dengan 1. Sehingga pada kolom yang pertama, x sama dengan akar z juga terdapat dua kemungkinan, yaitu bisa x-nya sama dengan akar 2, bisa x-nya sama dengan 1. Begitupun untuk y, terdapat juga dua kemungkinan, bisa y-nya sama dengan 1 atau bisa y-nya sama dengan 2. Begitupun dengan lambda, sehingga lambda sama dengan min akar 2/4 dan lambda sama dengan min 1/2. Untuk nu-nya sendiri, nu-nya sama dengan min 1 berarti cuma satu kemungkinan yaitu minus 1. Sehingga perhatikan pada baris yang kedua, dikasih masuk nilai-nilai titik-titik yang tadi kita dapat ke fungsi objektifnya, yaitu x tambah yz sama dengan akar 2 tambah 2. Nah, pada baris yang ketiga, ketika dimasukkan nilai-nilai titik-titiknya ini, didapatlah x tambah yz sama dengan 1 tambah 2, yaitu sama dengan 3. Nah, sehingga semua harga ekstrim dari fungsi ini adalah nilai maksimumnya pada fungsi ini adalah akar 2 tambah 2, dan nilai minimumnya adalah 3. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi ekstrim bersyarat satu pengalir Lagrange dan ekstrim bersyarat lebih dari satu pengalir Lagrange. Semoga video ini dapat dimengerti dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.